Selamat malam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya di Tanjung Perak? Kami sangat senang sudah diundang. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Deus Sompotan yang sudah berkenan mengundang kami untuk membawakan pekabaran yang pada malam hari ini kami bawakan. Terima kasih atas undangan ini. Jujur, kemarin malam, tadi siang saya WA sama istri, saya sampaikan, Mah, kita diundang untuk menjadi pembicara di ibadah Zoom meeting Tanjung Perak. Wah, kita sebenarnya sudah lama pengen jalan-jalan ke sana lagi, pengen bersama-sama lagi dengan jemaat, tapi memang karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Tapi rupanya 1 tahun yang sudah saya lewati ini nggak lama. Sepertinya nggak lama. Jadi seperti baru kemarin saya tinggalkan pendidikan, ya, tidak selesai pendidikan, terus tinggalkan gereja di Tanjung Perak dan berangkat ke Pontianak, sepertinya nggak lama. Ya itulah. Dan saat ini kita walaupun terpisah jarak, tapi hati kita tersatukan oleh apa? Zoom meeting ini. Saya bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kembali bertatap muka dengan saudara-saudara. Jujur, kalau saya boleh sampaikan, ya, saya seringnya malah video callan sama opa sama oma Willy. Tapi belum pernah video callan dengan saudara-saudara. Tapi ini kesempatan yang indah boleh diberikan kepada kami. Kami bisa bertatap muka dengan saudara-saudara. Satu hal yang perlu saya ingat di Jemaat Tanjung Perak adalah bagaimana contoh dari oma opa di sana menjadi contoh bagi kami yang muda-muda untuk hidup setia. Kesaksian terima kasih sudah kami dengarkan dari saudari Dela Orianti dan Bapak Roli, ya. Ada satu kisah bagaimana sebuah kesaksian bahwa kehidupan kita ini sebenarnya diatur oleh Tuhan. Yang penting adalah bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan. Suatu kali ada 3 pohon. Pohon yang satu berkata bahwa nanti ketika saya bertumbuh besar, saya ingin menjadi sebuah kotak yang diisi dengan emas, perak, dan berbagai macam kekayaan di situ. Aku akan menjadi kotak yang bagus. Aku akan menjadi kotak yang isinya gemerlapan. Pohon kedua, dia bercerita, oh, kalau nanti aku bertumbuh besar, aku akan menjadi sebuah perahu yang besar. Supaya aku bisa membawa orang-orang berkeliling dunia. Menjadi perahu yang megah. Aku dapat membawa orang-orang untuk berkeliling dunia. Pohon yang ketiga, saudara-saudara, dia bercita-cita ketika ia bertumbuh besar, ia akan menjadi sebuah tiang yang akan digunakan sebagai tiang penopang sebuah rumah yang besar. Kemudian pohon ini bertumbuh, ketiga-tiganya bertumbuh, datanglah seorang tukang kayu, memotong pohon-pohon ketiga pohon ini. Yang pertama, dia berkeinginan menjadi sebuah kotak yang berisi emas. Kemudian tukang kayu ini rupanya pohon yang pertama ini menjadi dipotong sehingga dibuatlah sebuah kotak. Tapi tidak diisi emas. 2000 tahun kemudian dipisahkanlah kotak ini. Ditinggalkanlah di sudut sebuah ruangan. Pohon yang kedua dipotonglah oleh tukang kayu ini. Dibuatlah menjadi perahu. Tapi saudara, perahunya bukan perahu yang besar, tapi perahu yang kecil. Kemudian yang ketiga, pohon yang berkeinginan menjadi tonggak yang kuat untuk menjadi penopang rumah, dijadikanlah tongkat-tongkat yang kecil. Tidak sesuai dengan harapan rupanya ketiga pohon ini. 2000 tahun kemudian, masa-masa telah berlalu, saudara, rupanya
Kotak pertama yang kecil itu digunakan oleh yang tadinya ingin menjadi diisi dengan emas, perak, dan lain sebagainya, dengan kekayaan yang sebagainya, supaya dia bisa membanggakan bahwa saya kotak yang bisa difungsikan. Namun setelah 2000 tahun kemudian kotak ini tidak berfungsi apa-apa. 2000 tahun kemudian kotak ini hanya berada di sebuah kandang yang ditempatkan seorang bayi kecil di dalam kotak itu. Kemudian kotak itu digunakan di dalam kandang untuk sebagai tempat menghangatkan bayi itu. Wah, yang tadinya berkeinginan untuk mengisi emas dan perak, rupanya hanya diisi seorang bayi. Kayu yang kedua yang berkeinginan, 2000 tahun kemudian kayu yang kedua berkeinginan menjadi perahu, rupanya tidak menjadi perahu yang besar, dia menjadi perahu yang kecil. 2000 tahun kemudian telah berlalu, rupanya ada seorang laki-laki yang berdiri di atas perahu itu, yang menggunakan perahu yang kecil, berkata di tengah laut, di tengah sungai, di tengah danau, diam, tenanglah, katanya. 2000 tahun kemudian, pohon yang ketiga yang berkeinginan menjadi tonggak supaya rumah-rumah dapat top dengan loh, rupanya hanya menjadi tongkat-tongkat biasa. Dan suatu ketika tongkat itu digunakan oleh seseorang untuk dibawa hingga menuju ke Golgota. Dan kita tahu, rupanya ketiga kayu-kayu ini digunakan oleh satu orang yang sama. Dan dialah Yesus. Terima kasih atas kesaksian yang indah yang sudah dibawakan oleh Saudari Della, Bapak Roli. Mungkin perjalanan kehidupan yang kita rasakan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yakinlah bahwa ini adalah jalan yang Tuhan gunakan. Supaya apa? Supaya Tuhan gunakan kita untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu, perlu kita tanyakan kembali kepada Tuhan. Berkat seperti apa Tuhan yang saat ini Tuhan akan gunakan saya? Sama seperti pohon, tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi rupanya 2000 tahun kemudian, satu orang yang sama lebih bermakna daripada harapan mereka. Tempat yang seharusnya diisi dengan emas dan perak, rupanya dialah seorang anak yang akan menyelamatkan kita semua. Dialah yang akan datang yang kedua kali, yaitu Yesus. Yang seharusnya digunakan menjadi perahu yang besar untuk membawa orang-orang keliling dunia, digunakan oleh satu orang untuk menenangkan danau itu. Diam, tenanglah. Pohon yang ketiga yang digunakan sebagai tonggak untuk menopang rumah, rupanya digunakan untuk sebagai salibnya sendiri. Bahkan kegunaan kayu-kayu itu lebih bermakna karena langsung bersentuhan dengan Tuhan. Ini adalah satu ilustrasi ya, supaya ini juga menguatkan iman Korean kita bahwa setiap perjalanan kehidupan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan, rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Amin, saudara-saudara. Baik, terima kasih. Saya akan membuka renungan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah mengundang kami untuk berada di Zoom meeting. Kami bisa membawakan satu pekabaran yang indah. Terima kasih, saya melihat juga ada Oma Opa di Tanjung Perak, walaupun berdua di sana ya. Itu. Selamat malam Oma-Oma, Opa-Opa. Kita doakan Oma Pelar segera sembuh ya. Tuhan akan berkati. Saya terkesima, sekali lagi saya ucapkan saya terkesima. Saya sangat senang bagaimana lihat iman Oma Opa di Tanjung Perak, jemaat Tanjung Perak. Ini menjadi contoh bagi kami yang muda. Saya katakan sama istri, bisa nggak kita setia seperti sama Oma Opa sampai dengan Oma Opa? Satu hal yang perlu saya sangat ingat ketika saya beribadah hari Sabat, kadang-kadang saya datang mendahului karena saya ingin main keyboard. 8:30 kira-kira waktu itu,
Saya buka pintu gereja. Rupanya di dalam sudah banyak oma-opa lagi baca Alkitab. Wah, dalam hati saya, 8:30 sudah di dalam, berarti persiapannya jam berapa? Wah, hebat sekali. Ini jadi contoh bagi kami. Iman yang dimiliki oma-opa tetap dipertahankan hingga sampai masa tuanya. Iman-iman ini yang menjadi contoh bagi saya sebagai anak-anak muda. Dan juga seharusnya bagi contoh bagi kita semua. Supaya kita tetap setia. Saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Yang terdapat di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kisah ini hanya sedikit. Alkitab menuliskan bagaimana kisah seorang yang sangat setia. Dialah Henokh. Kalau kita membaca di ayat yang ke-24, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh berusia 363 tahun. Ya. 365 tahun. Ya, Henokh berusia 365 tahun. Dia hidup berjalan bersama-sama dengan Allah, bergaul. Alkitab mencatat hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Saya mencoba untuk membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih arti bergaul? Bergaul itu hidup berteman. Bergaul itu hidup bersahabat. Ketika kita berbicara tentang bersahabat, bersahabat bukan hanya ada ketika suka saja, tetapi dia akan siap sedia pada saat duka. Begitu juga kita. Saya memiliki seorang sahabat. Saya bukan hanya menceritakan kesukaan saya, apa yang menjadi rasa suka saya, tetapi rasa duka saya akan saya ceritakan kepada sahabat. Saudara, hanya sekitar 4 pasal Alkitab mencatat bagaimana kehidupan Henokh. Henokh tidak diceritakan secara detail. Yang mungkin pada saat di kehidupannya ada banyak masyarakat yang mungkin menjadi batu sandungan buat dia untuk hidup bersama berjalan dengan Tuhan. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan, kita tahu bagaimana dengan kata-kata hidup bergaul saja, kita pasti sudah tahu bahwa Henokh benar-benar menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan. Dan mungkin dengan segala problema kehidupan yang dihadapinya pada saat itu, mungkin Henokh tetap berfokus dan setia kepada Tuhan. Di masa kehidupannya, dia tidak ditemukan lagi. 365 tahun adalah usia terakhirnya. Bahkan dia tidak ditemukan lagi di dunia ini. Mungkin karena Henokh setia, itu yang menyebabkan anak-anaknya salah satunya Metusalah hidup umur terlama. Alkitab mencatat bahwa manusia terlama hidup di bumi ini adalah Metusalah. Umurnya adalah 969. Oleh sebab kesetiaannya. Saudara, saya mungkin flashback kembali tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana Ishak diberkati. Mungkin bukan karena perilaku Ishak yang baik. Satunya bukan karena perilaku Ishak yang baik, tetapi karena kesetiaan dari orang tuanya. Yakub diberkati mungkin karena bukan hanya perilakunya saja yang baik. Bukan karena dia hanya setia kepada Tuhan, tapi mungkin pengaruh dari orang tuanya. Saya mengingatkan bagi keluarga-keluarga muda, dan mungkin saya sendiri juga termasuk keluarga muda. Kalau saya ingin anak saya diberkati, saya harus hidup setia kepada Tuhan. Sama seperti saya diberkati karena mungkin orang tua saya juga setia kepada Tuhan. Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi contoh. Henokh dan Metusalah menjadi contoh bagi kita. Saudara, karena hidupnya bergaul dengan Tuhan,
Karena imannya itu adalah iman yang benar-benar iman yang murni. Sehingga Tuhan mengangkatnya ke surga. Tidak ditemukan lagi. Saya membuka Alkitab kita di Ibrani 11 ayat 5. Di sana tertuliskan. Ibrani 11 ayat 5 menyebutkan bahwa karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Henok terangkat ke surga karena ia berkenan kepada Allah. Bergaul, hidup bergaul, artinya hidup berjalan sesuai dengan perintah Allah. Hidup menurut, ya, hidup bersama-sama, sama seperti kita dengan seorang teman ataupun sahabat. Sebelum saya menutup renungan kita pada malam hari ini, ada satu ilustrasi. Ada satu ilustrasi. Ada seorang anak setelah beribadah di gereja, anak ini kemudian bercerita kepada ayahnya. Papa, saya besok tidak mau ke gereja lagi. Loh, kenapa anakku? Anak ini sampaikan. Iya, tadi saya melihat banyak orang-orang di saat berdoa, mereka pada sibuk main gadget. Saya juga melihat pada saat acara khotbah, justru mereka sibuk chattingan dengan teman-temannya di handphone. Banyak juga yang mengobrol pada saat berkhotbah. Oh, jadi itu alasanmu kamu tidak mau bergereja lagi. Iya, karena apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Anak-anak ini rupanya terpengaruh karena lingkungan sekitar. Orang tua ini kemudian menjawab dengan bijak. Baiklah anakku, kalau memang besok kamu tidak mau bergereja lagi, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Pada saat ibadah sorenya, kamu harus membawa sebuah gelas yang diisi dengan air yang penuh. Kamu bawa air yang ada di dalam gelas ini berkeliling hingga ibadah selesai. Satu syarat, jangan sampai setetes pun tumpah daripada gelas itu. Baik, saya mampu untuk melakukannya, katanya. Jadi ketika persyaratan itu diberikan, anak ini mengatakan bahwa saya mampu. Pada sore hari, ketika sedang melaksanakan ibadah, anak ini membawa gelas yang berisi air yang penuh tadi. Dia berkeliling menuju ke gereja. Dia berfokus pada gelas ini supaya airnya tidak jatuh. Dan benar, dengan sekuat tenaga, dia berusaha setetes pun air ini tidak jatuh. Saudara tahu, setelah selesai ibadah, ayahnya menanyakan kembali kepada anak ini. Anakku, bagaimana? Apakah ada air yang jatuh? Tidak ada, ayah. Lalu ketika kamu melihat air itu tidak ada yang jatuh, apakah kamu melihat ketika kami tadi berdoa ada orang-orang yang bermain gadget? Oh ayah, saya tidak bisa memperhatikan orang pada saat berdoa main gadget atau tidak karena saya berfokus pada air ini supaya tidak jatuh dan tumpah. Apakah kamu melihat ketika ada yang berkhotbah mereka sedang mengobrol? Saya juga tidak melihat karena saya berfokus pada air ini, ayah. Apakah kamu melihat anak-anak tersebut chattingan dengan temannya pada saat seseorang ada yang berkhotbah? Saya juga tidak sampai melihat anak-anak chattingan dengan gadgetnya karena saya berfokus pada air ini supaya tidak jatuh, ayah. Baiklah anakku, kalau begitu
engkau juga harus berfokus pada dirimu sendiri dan imanmu. Sama seperti engkau berfokus pada air itu. Jangan melihat ke samping, ke kanan, dan ke kiri. Jangan sampai lingkungan sekitarmu mengaruhi kualitas imanmu. Sama seperti engkau melihat air itu supaya tidak jatuh. Jangan sampai lingkungan di sekitar mempengaruhi kita supaya kita lena dengan air sehingga dapat jatuh. Sama seperti yang engkau lakukan, engkau dengan sekuat tenaga fokus pada air itu. Dan pada akhirnya tidak terjatuh. Dan itulah yang harus engkau lakukan. Haruslah hidup setia. Jangan berfokus pada orang kanan kiri. Sehingga imanmu tidak akan pernah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ini adalah salah satu ilustrasi supaya kita di dalam kehidupan kita hidup setia kepada Tuhan dengan iman. Mungkin sama seperti Henokh, ada banyak problema kehidupan yang dia hadapi, tetapi firman Tuhan katakan dia hidup bergaul kepada Tuhan. Itulah sebabnya menjadi contoh bagi kita semua. Kita juga hidup bergaul kepada Tuhan. Jangan pernah lihat tengok kanan dan tengok kiri. Gunakan kehidupan kita tetap berfokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Sehingga iman kita miliki adalah iman yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, karena iman, Henokh terangkat ke surga. Dan ia mendapatkan penglihatan kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Baik, inilah yang menjadi renungan kepada kita. Terima kasih atas iman opa oma yang menjadi contoh bagi kami. Terima kasih semuanya. Untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Sambil kita bersama-sama menantikan kedatangan Tuhan, sambil kita hidup setia dan berpegang teguh pada firman-Nya, menjadi penolong bagi kita, sehingga kiranya hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.